Baik, teman-teman sekalian, itulah yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Yusuf dan juga yang sudah dijelaskan oleh Bang Laskar tadi terkait tentang keselamatan. Kedua agama ini ya, baik Ustadz Yusuf maupun saya, Kristen ya pastinya, menyatakan bahwa agamanya lah yang paling benar, yang diridhoi gitu ya. Tetapi malam ini kita akan buktikan hal itu. Teman-teman sekalian, saya katakan bahwa kepastian keselamatan bagi kita artinya dipastikan masuk surga oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena gini, memperoleh hidup kekal itu kan sudah pasti surga. Ya, hidup yang kekal itu pasti surga. Maka Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 20 apa saya tunjuk datanya ya. Yohanes 10 dalam ayat yang ke-28 ya, dikatakan apa kawan-kawan? Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-8, ya, Roma pasal yang ke-8 ayat 38-39. Apa dikatakan? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa kasih Allah? Yaitu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Ya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, Ustaz Yusuf dalam hal ini tidak percaya, maka tentu saja akan dihukum kekal dalam neraka. Ya, di dalam Maryam 19 ayat 71, kekal di dalamnya nanti kalian itu Pak Ustadz, harus masuk dulu di dalam neraka itu. Itu kan mendatanginya kan tidak harus masuk. Lah, kalau kau sudah sampai ke depan rumahku, kamu maki-maki saya depan rumah saya Ustaz Yusuf. Kalau saya laporkan ke ketua adat ya di Kalimantan ini, oh ini ada Ustaz Yusuf datang itu marah-marah depan rumah saya. Sekalipun kamu tidak masuk, kamu sudah dianggap kamu sudah masuk ke rumah saya dan kau kena adat. Kau kena hukum kalau saya lapor di polisi. Kalau kamu buat kejahatan di depan rumah saya. Iya kan? Jadi jangan nanti ada alibi. Oh itu kan mendatanginya itu bukan harus masuk. Nah, dianggap masuk ketika Anda datang ke rumah saya tanpa tujuan. Buat sesuatu hal apa di tempat di hadapan saya. Di depan rumah saya. Itu sudah pasti akan dihukum Pak Ustadz. Nah jadi teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwa Yesus Kristus itu memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Kisah para Rasul ya, Kisah para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Apa dikatakan teman-teman? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lainnya diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Hanya di dalam nama Yesus Kristus manusia diselamatkan. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lord. Ya. Hanya nama Yesus. Tadi Pak Ustadz bilang Muhammad jalan menuju surga. Tapi ada tapinya kawan-kawan. Kenapa saya kasihkan tapinya? Lompat ayat sini, lompat ayat situ, dicocokkan. Oh Muhammad jalan kebenaran dan hidup. Tapi yang saya mau tanyakan, apakah kemudian dalam Al-Quran Muhammad berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup secara letter-let, seperti yang kalau tidak ada bilang tidak ada ya Ustaz Yusuf ya, seperti yang dikatakan oleh Yesus ke-6. Ini letter-let, ini kata Yesus, ini titak merah ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, sekarang saya tanyakan Pak Ustadz. Ya, saya tanyakan 18 detik lagi saya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Muhammad adalah jalan menuju surga, sementara saja Muhammad tidak masuk surga Pak Ustadz? Di dalam hadis Muslim, walaupun habis waktu Ustadz, ini kan Ustadz, apa pertanyaannya?
Dalam hadis Muslim 50:37, ya saya minta waktunya ya. Ini kan baru putaran kemenangan ini. Coba kita lihat ya. Dalam Sahih Muslim 50:37 tidak ada dikatakan di sini apa? Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya, dikatakan tidak juga Tuhan. Wahai Rasulullah, apa katanya? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rohmu melimpahkan rahmat padaku. Ujung-ujungnya kembali kepada rahmat. Dalam kekristenan rahmat itu adalah inisiatifnya Tuhan kok, untuk apa? Untuk datang menyelamatkan manusia. Berarti kan kembali kepada itu, berarti Muhammad tidak menjamin kalau begitu, karena dia sendiri tidak menjamin dia masuk surga. Itu saja pertanyaannya Pak Ustaz, silakan ditanggapi nanti.